Ya pemirsa, bagaimana penanganan dan penyelidikan penyebab kebakaran ruko Teradron yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia? Kita akan membahasnya bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Pak Susatyo, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Susatyo, tadi sudah ada olah TKP kedua di ruko Teradron. Apa saja temuannya dan apa saja yang kemudian dibawa Pak sebagai barang bukti dari TKP, Pak? Baik, jadi di hari kedua ini, setelah kemarin kami fokus pada evakuasi korban maupun juga terkait dengan pengumpulan data-data awal, kami telah memeriksa. Saat ini sudah mencapai 10 ya, setelah 7 yang kami periksa, dan hari ini kami mulai melakukan pemeriksaan terkait dengan perizinan-perizinan, kelaikan gedung, juga terhadap saksi ahli kebakaran. Tentunya kami ingin mengkonstruksikan kejadian tersebut berdasarkan keterangan para saksi-saksi, dan tadi kami juga melaksanakan olah TKP ulang bahwa ada keterangan bahwa saksi awal itu sempat memadamkan menggunakan apar. Maka kami cari aparnya dan kami ingin mengetahui apakah dari perusahaan tersebut memang menyiapkan sarana yang tepat. Saya ulangi, sarana yang tepat untuk keselamatan bagi barang yang memang diprediksi atau berpotensi kebakaran atau berpotensi menimbulkan korban. Nah, tentunya ini menjadi fokus kami, termasuk juga terhadap pemilihan tempat tersebut. Kalau memang dari perusahaan tersebut sudah memahami bahwa usahanya itu menyangkut dengan barang-barang yang berpotensi, ada kebakaran atau ledakan dan sebagainya, tentunya juga harus diperhitungkan untuk memilih gedung 6 lantai, di mana hasil olah TKP kami dan juga bersama Puslapfor memang tidak ada jalan lain kecuali melalui pintu di lantai 1 dan memang terdapat lift dan anak tangga. Namun demikian tentunya semua masih kami rangkum dan tim Puslapfor juga masih bekerja. Kami semuanya bekerja secara paralel, tentunya ini menjadi perhatian juga dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, artinya menjadi serius dari kami. Pak Kapolres, tadi disebutkan juga bahwa penyelidik Anda sudah memeriksa juga manajemen gedung, betul ya Pak? Betul, jadi kami memeriksa juga dari pihak manajemen ya, selain karyawan-karyawan gudang untuk mengetahui berapa sih stok sebenarnya, stok di lantai 1 itu baterai-baterai tersebut, atau di lantai 2, kami mencoba mengkonstruksikan, kemudian juga terkait dengan manajemennya. Nah, ini manajemen ada yang bagian PO dan sebagainya, kami coba mengkonstruksikan. Nah, sehingga nanti apabila sudah dipadukan dengan hasil dari Puslapfor, tentunya kami bisa segera menentukan sikap terkait dengan penyidikan yang kami lakukan, dan kami juga berharap dari pihak perusahaan untuk bisa kooperatif memberikan informasi kepada kepolisian sehingga peristiwa ini menjadi terang benderang. Disebut-sebut berdasarkan pemberitaan Pak Kapolres bahwa awal mula kebakaran ini terjadi karena ada ledakan yang terjadi di lantai 1. Disebut-sebut itu karena baterai drone yang meledak, baterai litium yang meledak. Itu benar atau seperti apa, Pak? Jadi berdasarkan keterangan saksi, memang berawal dari sebuah baterai. Ya. Baterai itu informasinya terjatuh menurut keterangan saksi. Namun demikian Puslapfor masih terus mendalami terkait dengan penyebab mengapa baterai tersebut bisa terbakar atau dalam kondisi apa baterai itu terbakar. Kemudian lantai 1 itu memang hampir keseluruhan ya, 100% itu semuanya sisa menjadi abu gitu. Kemudian juga ada beberapa besi-besi yang bengkok dan sebagainya, tentunya memiliki kadar panas yang sangat tinggi dan tidak sampai ke lantai 2, tetapi memang penuh dengan jelaga pada lantai 2, 3, 4 sampai dengan 6. Itu memang hanya dipakai 6 lantai, karena tadi ada informasi kalau tidak salah Pak Kapolres sampai 7 lantai, atau
pendaftaran sertifikatnya itu tidak sesuai jumlah lantainya, itu sudah diketahui belum, Pak? Ya tentunya ini kami juga memeriksa dari Dinas Cipta Karya terkait dengan IMB dan sebagainya. Memang penggunaan ruangan tersebut memang lantai 7 itu rooftop atau untuk musola dan juga ruang untuk di atas ya, untuk bersantai. Ya. Namun juga ada di lantai 6 atau 5 itu untuk seperti aula gitu. Memang kantor-kantor itu berada di area 3, 4, 5 di mana pada saat kejadian mengapa paling banyak di lantai 3, 4, 5 memang ketika sebagian karyawan melaksanakan istirahat makan siang di lantai tersebut. Oh, oke. Pak Kapolres, informasinya bahwa korban yang meninggal 22 orang itu karena menghirup karbon monoksida CO, Pak. Bukan ada yang karena terbakar. Betul atau bagaimana, Pak? Kalau dari penampakan fisik, karena kemarin proses evakuasinya setelah dibawa turun oleh petugas pemadam kebakaran, kami melakukan identifikasi secara singkat dengan melakukan identifikasi melalui foto. Memang secara sekilas memang dari tampilan dari wajah dan sebagainya memang rata-rata korban penuh dengan jelaga tanpa luka bakar terbuka. Namun demikian untuk hasil lebih detailnya tentu kami masih menunggu keterangan dari Rumah Sakit Polri, apakah mungkin ada luka atau mungkin luka bakar karena uap yang sangat panas atau lainnya. Kami masih menunggu karena tim identifikasi yang berada di Rumah Sakit Polri juga masih bekerja dengan keras di sana. Baik, Pak, mau mengkonfirmasi ulang saja bahwa korban ini total 22 meninggal dan seluruh karyawan yang ada di gedung itu semua sudah terhitung ya, Pak, ya, jumlahnya. Betul, Pak Kapolres? Kalau berdasarkan dari keterangan manajemen ya, dari HRD dan rekan lain itu sekitar 76 sampai 80 karyawannya. Oh. Yang bisa 76 sampai diselamatkan 80. itu kalau tidak salah 19, yang menjadi korban itu 22 ya. Berarti sekitar 40, mungkin 41 ya. Jadi 42 meninggal dunia. Jadi Yang lain maksudnya masih istirahat makan di luar. Oke, Siap. di dalam gedung itu benar confirm ya, Pak, jumlah korban tewas itu atau meninggal dunia 22 orang ya, Pak? Betul. Jadi 22, 7 orang laki-laki, 15 wanita, dan setelah damkar selesai melaksanakan tugasnya, tim Puslapfor juga kembali melakukan pemeriksaan apakah masih ada jenazah yang ditemukan di lantai 1 sampai dengan 6, dan memang sampai saat ini belum ditemukan sehingga total memang 22 begitu, Mas. Proses penyidikan ini pertanyaan terakhir Pak Kapolres, proses penyidikan ini ditargetkan selesai kapan, Pak, dan kemudian akan dijelaskan kepada publik terkait penyebabnya itu kapan, Pak? Tentunya kami penyidikan ini berbasis pada scientific investigation ya. Kami juga tidak ingin tergesa-gesa, namun juga tidak ingin terlalu lama untuk bisa segera menjawab pada masyarakat. Dan kami masih menunggu hasil dari tim lapor karena beberapa sampel barang juga sudah diambil oleh Puslapfor, tentunya harus dilakukan pengujian secara saintifik dan kami juga harus memadukan dengan hasil keterangan dari kedokteran forensik dan juga saksi-saksi yang saat ini masih kami terima, dan tentunya dalam waktu dekat kami akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan sikap terkait dengan penyidikan ini. Baik, kita tunggu kejelasan itu. Terima kasih Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro sudah mencerahkan kami. Selamat sore Pak Susatyo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.